Ternyata Aguni masih hidup setelah tragedi yang terjadi di pantai. Aguni di sana minta bantuan ke si Arisu buat sama-sama bisa ngalahin si Raja Sekop. Karena Aguni yakin kalau si Raja Sekop juga seorang manusia, cuman terlalu kuat aja si Raja tuh. Jadi karena udah diselamatin, Arisu pun bakal bantu buat bunuh si Raja Sekop. Meskipun Arisu pinginnya nyari si Usagi sih. Di sini juga kita bisa lihat asal si cewek, asal muasalnya ya. Ternyata si cewek itu aslinya adalah seorang siswi SMA. Nah tiba-tiba dia juga masuk ke dunia game. Pas pertama kali main game, cuma dia tuh yang selamat dari gamenya. Tapi yang jadi korban tuh cuma kaki kirinya aja yang ketusuk besi. Oke, balik lagi ya. Nah, besoknya mereka pun bersiap untuk pindah tempat dan menyiapkan rencana buat ngalahin si Raja. Di sisi lain, di sini Usagi nyari si Arisu. Terus dia juga lapar. Jadinya dia masuk ke rumah-rumah. Pas masuk ke satu rumah, dia ketemu deh dengan seorang bocil dan seorang tante. Bocil itu bukanlah anak si tante. Si tante cuma nemuin si bocil itu di arena game. Kemungkinan orang tuanya juga udah mati. Nah, malam besok adalah sisa hari bagi si bocil buat hidup. Jadi kalau gak main game, si bocil bakal mati besok malam. Usagi pun nggak tega jadinya. Kembali ke Arisu, di sana mereka ketemu tebing sungai. Nah, Aguni ada rencana buat ngegiring si Raja Sekop itu ke situ, supaya si Raja tuh jatuh dari tebing itu dan mati ditembak. Oke deh, mereka pun menyiapkan beberapa persiapan jadinya. Nah, sedangkan si Arisu disuruh ngejaga di tenda. Abis itu malamnya, dengan kondisi hujan, si Arisu yang berjaga di tenda ngantuk banget gitu kan. Ternyata di belakang si Arisu udah ada si Raja Sekop. Pas si Raja mau nembak, untungnya si cewek kawaii manah busur yang ada cahayanya. Dan ditembak deh si Raja Sekop sama si Aguni. Arisu pun kaget. Tapi ternyata pas disamperin, si Raja belum mati. Kuat dah dia tuh. Ternyata si Arisu jaga di tenda itu termasuk dari rencananya si Aguni sebagai umpan. Pokoknya karena si Raja masih hidup, jadinya mereka baku hantam lah di sana. Hasil dari baku hantam itu, si Arisu jatuh ke tebing dan masuk ke sungai. Sedangkan si cewek dan Aguni tergelincir ke jurang hutan itu. Untungnya si Raja gak nemuin mereka, jadinya si Raja pergi. Aguni dan si cewek pun selamat. Pindah lagi ke Arisu, nah setelah jatuh dari tebing dan masuk ke sungai, Arisu ternyata masih bisa selamat. Dia pun langsung mencoba nyari si Usagi yang entah di mana. Arisu juga kaget dengan kota yang udah banyak ditumbuhi tumbuhan dengan cepat. Nah, pindah ke Usagi, karena pingin nyelamatin si bocil, Usagi pun mengajaknya buat main game di tingkat kesulitan kartu Ratu Sekop. Tiba-tiba di sana dia bertemu dengan Arisu. Usagi pun seneng banget. Arisu bisa bertemu dengan si Usagi karena menurutnya si Usagi bakal milih game tentang fisik. Ya, ini dia kartu Sekop tentang fisik gitu kan. Game pun akan dimulai. Nama gamenya adalah Skakmat. Nah, di sini bakal dibagi dua tim. Tim Ratu Sekop dan tim pemain. Di tim si Ratu udah ada 4 orang termasuk si Ratu itu. Nah, di tiap tim tuh ada raja. Di tim Ratu Sekop yang jadi rajanya ya si Ratu itu sendiri. Sedangkan di tim pemain, rajanya dipilih oleh si Ratu. Ternyata si Ratu milih si bocil buat jadi rajanya. Bocil pun kaget. Nah, peraturannya adalah tiap tim secara bergilir akan saling menyerang. Jadi misal babak pertama yaitu tim Ratu sebagai pengejar dan tim pemain sebagai yang dikejar. Nah, ketika tim Ratu mencet tombol tim pemain, maka tim pemain itu akan berubah warnanya sama kayak tim Ratu. Dan orang itu sementara gak bakal bisa bergerak sampai babak selesai. Nah, ketika babak kedua dimulai, orang yang tadi warnanya berubah sama kayak si Ratu, orang itu sekarang satu tim dengan si Ratu. Begitu juga dengan sebaliknya ya. Nah, jadi digilir tuh. Misal babak pertama yang ngejar itu tim Ratu, maka babak kedua tim yang mengejar itu adalah tim si pemain. Gitu deh seterusnya. Namun, di sini si Raja gak bisa diserang, alias gak bisa diberubahin warnanya. Jadi cuma para anggota tim kecuali si Raja aja yang bisa berubah warnanya. Nah, di sini ada 16 babak. Setiap babak tuh cuma 5 menit. Pas babak terakhir selesai, dilihat tuh tim mana yang jumlah anggotanya lebih banyak. Maka tim itulah yang menang. Kalau yang sedikit, mereka semua termasuk rajanya bakal mati ditembak laser. Gitu ya, semoga ngerti ya. Oke, lanjut. Game pun akhirnya dimulai. Dan si bocil yang sebagai raja itu di sana disuruh buat tunggu aja. Diem aja deh pokoknya, biar anggota timnya yang main. Nah, seperti biasa, pasti tim karakter utama di setiap cerita tuh bakal kalah dulu ya di awal game. Pokoknya emang kalah deh dulu gitu ya. Pas mencapai babak akhir, barulah
Di situ intens banget, yang dimana si Arisu dan Usagi menggunakan khutbah no jutsu yang membuat pemain lain berpihak ke tim mereka. Jadi udah deh, dengan semua ketangguhan dan pantang menyerah mereka, semua anggota tim Ratu dibabat abis oleh tim pemain. Jadi di akhir babak, yang tersisa cuma si Ratu Scope aja tuh. Jadi dengan kata lain, si Ratu Scope karena skakmat sama tim pemain. Ratu Scope pun kagum banget dengan semangat hidup mereka. Dan si Ratu juga gak nyesel kalau mati sekarang. Dan ya, si Ratu jadinya mati deh. Semuanya pun selamat. Si bocil terima kasih ke si Usagi dan Arisu. Kemudian Arisu dan Usagi pun jalan-jalan berdua malam itu. Tiba-tiba dia ketemu air yang panas. Anget lah ya, gak terlalu panas. Jadi ya udah deh, mereka buat nenangin diri dan nyembuhin luka berendam di sana. Tiba-tiba di sana mereka ketemu dengan gajah besar. Ternyata masih ada hewan yang masih hidup. Tapi ya abis itu karena suasananya yang tenang dan lagi berendam berdua, ya si Arisu dan Usagi melakukannya. Udah deh, kita lewatin aja ya. Shin pun pindah dan kembali memperlihatkan game yang dimainin sama si Chichiya. Ternyata di sini tingkatan kartunya adalah Raja Wajik. Tentang kecerdasan ya Wajik itu. Dan nama gamenya adalah Neraca. Nah, jadi peraturannya adalah dalam waktu 3 menit setiap orang harus milih angka 0 sampai 100. Kemudian, angka setiap pemain itu akan dijumlahkan semuanya dan dicari rata-ratanya. Nah, rata-rata itu dikalikan dengan 0,8. Itulah hasil rata-rata sebenarnya. Jadi jika ada pemain yang memilih angka dan angka itu mendekati hasil dari rata-rata asli, maka pemain itulah yang menang. Bagi yang kalah, poinnya akan dikurangi 1 poin. Nah, bagi pemain yang kalah dan poinnya udah nyampe angka minus 10, maka pemain itu akan diguyur sama air panas menggunakan raca di belakangnya dan mati. Oke gitu ya, simple kok gamenya. Nah, singkat cerita, satu persatu orang mati. Tersisa 2 orang aja, si Chichiya dan Raja Wajik. Nah, di babak ini karena tersisa 2 orang, maka ada peraturan tambahan, yang dimana setiap pemain gak boleh milih angka yang sama. Terus, kalau ada pemain milih 0, maka pemain yang milih angka 100 lah yang menang. Gitu ya. Jadi kalau ada yang milih 100, terus orang lain milih 0, maka si 100 itu menang. Pilihannya jadi cuma 3 aja buat bisa menang. Milih 0, atau 1, atau 100. Abis itu, di sini kita tahu kalau ternyata dulunya si Raja Wajik adalah seorang pengacara. Nah, dia menjalankan tugasnya secara gak adil terus. Jadi kayak ngerugiin buat manusia lah gitu ya. Abis itu, di sini juga ada masa lalunya si Chichiya. Ternyata si Chichiya adalah seorang dokter. Ada momen ketika Chichiya udah ngejadwalin buat transplantasi seorang pasien minggu depan. Malah harus diundur karena ada orang dalam yang lebih dulu harus ditransplantasi. Alhasil, karena minggu depan ditunda, si pasien Chichiya itu meninggal. Namun di sana Chichiya gak ngerasain apa-apa. Kayak ya udah deh, meninggal ya meninggal aja gitu kan. Cuma saat ini dia ada di ambang kematian. Dia bakal bisa hidup atau mati nih di game ini. Disinilah si Chichiya baru ngerti betapa berharganya hidup seseorang. Jadinya untuk babak ini si Chichiya pasrah aja deh. Mau dia kalah atau menang, soalnya poinnya juga udah minus 9. Gak apa-apa deh kalau dia mati, karena ingin nebusin rasa bersalahnya waktu dulu jadi dokter. Jadinya si Chichiya akan terus memilih 100. Tinggal keputusannya ada di tangan si Raja Wajik. Bakal pilih 1 atau 0 nih si Raja. Si Raja pun juga akhirnya mengerti makna keadilan kepada seseorang. Dia seharusnya dari dulu adil kepada mereka. Jadinya berkat Chichiya yang menyadarkan si Raja pun akhirnya akan berkorban juga. Mengorbankan dirinya gitu kan. Jadi si Raja akan terus memilih 0 sampai si Chichiya menang. Dan ya bener aja, si Raja mencapai minus 10. Jadinya dia mati deh. Dan Chichiya lagi-lagi berhasil ngalahin Master Game dan hidup. Habis itu, di sini kita diperlihatkan para pemain yang tersisa bertekad kuat untuk beresin semua gamenya sampai akhir. Nah, selanjutnya, secara ajaib si Kuina dan An dipertemukan dalam sebuah game dengan tingkat kesulitan kartu Ratu Keriting. Nah, kirain bakal diliatin secara dramatis tuh game mereka kayak gimana. Tapi ternyata enggak. Di sini game mereka digabungin sama scene-scene dari game lain yang sedang berlangsung juga. Semuanya tuh diliatin usaha para pemain buat bisa kalahin Master Game. Yang pada akhirnya, game-game itu berhasil ditaklukkan semuanya. Termasuk game Ratu Keriting tadi. Nah, setelah game itu beres, gamenya hanya tersisa 2 lagi. Yaitu si Raja Scope dan Ratu Love.
Di sana Arisu lagi jalan-jalan di kota Shibuya yang udah banyak tumbuhannya. Dia juga nemuin senapan. Kemudian dia dihampiri oleh Chishia. Arisu seneng banget si Chishia masih hidup. Tiba-tiba juga Chishia ditembak di bagian yang gak terlalu fatal oleh Niragi. Niragi pun datang ke sana untuk balas dendam kepada mereka berdua. Karena mumpung lagi bertiga, Niragi mengajak mereka buat saling bunuh dan balas dendam aja. Niragi pun ngasih pistol ke Chishia. Mengejutkannya, Chishia nerima ajakannya. Arisu pun di sana ingin menolak, tapi Niragi langsung mulai duluan nembak. Abis itu, di sana datang si Usagi. Niragi pun langsung mencoba nyerang Usagi, karena Niragi merasa karena Usagi lah dia menjadi seperti ini di dunia game. Usagi pun ditembak lagi, dan Arisu secara refleks juga nembak si Niragi, dan Niragi terpental. Selain itu juga, di sana yang tertembak bukanlah Usagi, melainkan Chishia yang mencoba lindungin si Usagi. Chishia melakukan itu karena ingin nyoba sesuatu yang berbeda. Karena selama hidupnya, si Chishia benci ke orang-orang yang punya niat baik. Tapi dia sadar, itu cuma dirinya aja yang iri, gak bisa punya niat baik. Makanya, dia mencoba untuk lindungin Usagi. Di sisi lain juga Niragi belum mati. Agak sedikit meleset tembakan Arisu tadi. Niragi gak mau disebut orang jahat. Dia hanya termasuk dari kalangan minoritas aja. Makanya kayak gitu. Tiba-tiba, kapal Raja Skop pun bergerak. Abis itu, banyak banget orang yang bermunculan karena mencoba kabur dari kejaran si Raja Skop. Jadinya, Arisu dan Usagi menyembunyikan si Chishia dan Niragi di bawah mobil. Lalu di sana, untungnya mereka bisa bertemu kembali dengan Kuina dan An. Di sana mereka mencoba ngalahin si Raja Skop. Di sini juga ada momen si Raja Skop ditabrak mobil sampai meledak terbakar. Tapi ternyata itu masih gak mempan baginya. Kemudian, tim Arisu ketemu lagi sama si cewek kawaii. Oh iya, nama cewek ini tuh Heya ya, lupa ngasih tahu. Kalau ada si Heya, berarti ada si Aguni juga di sana. Ternyata si Raja Skop pelurunya gak pernah habis itu karena dia dikirim suplai amunisi terus sama kapal udaranya. Nah tapi di sana mereka kali ini benar-benar akan membunuh si Raja Skop. Di situ juga si Kuina masih nyimpen bom yang pernah dikasih sama si Chishia di awal cerita. Jadinya mereka pun membuat rencana. Rencananya adalah Arisu akan masuk ke apotek di lantai 2 dan memenuhi ruangan itu dengan asap aerosol. Maka dengan itu, bom minyak tanah buatan si Chishia tadi akan memberikan dampak yang lebih besar dari biasanya. Nah, sedangkan 5 orang lainnya akan menjadi umpan agar si Raja Skop akhirnya bisa masuk ke apotek dan mati karena ledakan itu. Sedangkan Arisu nantinya akan mencoba keluar dari lantai 2 langsung ketika bom meledak. Oke, rencana pun dimulai. Mereka semua berpisah dengan Arisu. Arisu langsung ke apotek buat mulai rencananya. Sedangkan lainnya memancingnya dan baku hantam dah sama si Raja Skop. Tapi asli, di sini ngaco banget. Semuanya kalah sama si Raja. Kuat banget si Raja. Gila gak tuh? Tapi tenang aja, semuanya gak mati. Mereka cuma sekarat aja kok. Arisu pun selesai membuat ruangannya berasap. Dia pun langsung nyuruh si Raja buat ngajar Arisu. Arisu juga sempat kaget lihat teman-temannya yang sekarat. Tapi tetap pada rencana, Arisu membuat si Raja Skop untuk masuk ke apotek penuh asap itu. Awalnya si Raja gak jadi masuk, tapi si Aguni langsung mendorongnya buat masuk ke ruangan. Arisu pun bawa si Aguni buat loncat bareng dan menyalakan bom di sana. Dan membuat ledakan yang besar. Emang bener aja, ledakannya memang besar. Arisu dan Aguni untungnya masih bisa selamat, tapi Aguni kelelahan. Dia ingin istirahat dulu sebentar. Sedangkan Arisu disuruh buat selesain game terakhir. Di sana Aguni juga nyamperin si Raja Skop yang sekarat. Tapi si Raja nyerah sekarang. Dia menyuruh Aguni buat bunuh si Raja. Dan oke deh, dibunuh aja jadinya. Terus si Aguni juga langsung istirahat. Pindah lagi ke Arisu. Nah di sana si Arisu dan Usagi langsung mendatangi game terakhir, yaitu Ratu Love atau Cinta ya. Dan pas nyampe sana, ternyata yang jadi master gamenya adalah si Mira. Mira menyambut hangat kedatangan mereka di sana. Nah jadi di sana mereka akan bermain game bernama Croquet, yaitu game biliar rumput yang pernah populer di Inggris. Nah uniknya, di sini mereka menang atau kalah itu gak penting. Yang pentingnya, mereka harus menyelesaikan 3 babak permainan itu tanpa mundur dari game. Simple banget ya asli. Oke deh, game pun dimulai. Nah karena Usagi terluka, jadi si Arisu aja yang bakal main gamenya dengan si Mira. Di babak 1, si Mira yang menang. Di babak kedua, si Arisu yang menang. Namun, si Mira bukannya lanjutin ke babak ketiga, dia malah minta buat istirahat dulu karena capek katanya. Jadi mereka minum teh bareng. Nah, mumpung lagi duduk bareng itu, si Arisu pengen tahu tentang dunia game ini.
Kenapa sih mereka semua bisa masuk ke dunia game? Apa tujuan sebenarnya game ini? Apakah mereka semua bisa balik lagi ke dunia asli? Banyak banget deh pertanyaannya. Kemudian dijawablah pertanyaan itu sama si Mira. Tapi jawabannya tuh bangke banget. Mira bilang kalau mereka tuh sebenarnya ada dari masa depan. Ini cuma teknologi masa depan, 1000 tahun dari sekarang akan terjadi apa, semua cowok cewek sama aja, terus semuanya juga cuma ilusi belaka dan mereka gak pernah benar-benar main permainan selama ada di dunia game. Asli perkataan Mira tuh jauh banget, gak masuk di saya. Kalau kalian nonton mah banyak banget soalnya yang dia bilang. Arisu pun terhasut dengan semua perkataannya si Mira, karena ngerasa gak percaya aja, ternyata semua ini hanya ilusi. Jadi Arisu kemakan deh omongan si Mira. Yang ternyata inilah game sebenarnya, yang dimana si Mira tuh mencoba untuk memanipulasi pikiran dan memperlemah tekad di hatinya Arisu, supaya Arisu bisa mundur dari game dan mati. Itulah game sebenarnya, karena kan kita ingat kalau ini adalah game kartu Ratu Love, yang gamenya tentang kepercayaan gitu deh, ya, di hati para pemain gitu ya. Nah si Arisu di situ ternyata terpengaruh omongannya si Mira. Untungnya di dalam pikiran Arisu juga ada si Usagi. Di sana Usagi mencoba menyadarkan si Arisu, sampai-sampai si Usagi melukai tangannya supaya si Arisu sadar. Dan ternyata Mira dibuat terkejut. Si Arisu berhasil sadar berkat pengorbanan Usagi. Mira pun jadi terharu melihat mereka yang memiliki hubungan yang kuat banget. Arisu pun menyuruh Mira buat melanjutkan gamenya. Karena udah gak mempan lagi manipulasinya, jadinya ya udah deh, Mira nyerah aja dan lanjutin gamenya. Yang ternyata Mira menang di babak ketiga ini. Meskipun begitu, si Mira lah yang mati, karena Mira gagal membuat pemain mundur dari game. Sebelum mati, Mira ngasih tahu kalau setelah ini akan ada 2 pilihan yang akan memberikan jawaban dari dunia ini sebenarnya. Abis itu si Mira mati ditembak laser. Semua permainan pun berakhir, kapal udara juga hancur dan muncul juga kembang api. Abis itu, para pemain yang masih selamat diberi 2 pilihan, mau tetap tinggal di dunia game secara permanen atau mau kembali lagi ke dunia asli. Tentu saja, para pemain sebagian besar milih buat kembali ke dunia asli, seperti Arisu, Usagi, Aguni, Heiya, Chishia, Niragi, Kuina, dan An. Sedangkan di sini ada 2 orang yang pernah main bareng Chishia, milih tetap tinggal di dunia game. Tiba-tiba setelah itu, Shin pindah ke kota Shibuya yang ada di season 1. Ternyata, waktu itu yang semua orang lihat di sana bukan hanya kembang api, tapi di sana juga ada sebongkah meteorit yang jatuh ke kota Shibuya dan menyebabkan ledakan yang besar banget, yang membuat Shibuya hancur banget juga. Abis itu Shin memperlihatkan Arisu yang berhasil sadar dari ledakan itu, dan ada beberapa orang juga yang sadar atau masih hidup. Ternyata, nih, ini yang bangke banget sih. Orang-orang yang selamat dari ledakan itu ternyata adalah orang yang selamat juga dari dunia game dan milih kembali ke dunia asli. Gila gak tuh? Ternyata itu cuma hanya mimpi belaka gitu kan. Jadi semuanya yang selamat langsung dilarikan ke rumah sakit. Orang-orang yang selamat di sana benar-benar gak ingat sama sekali tentang kejadian yang terjadi di dunia game. Semuanya yang di dunia game selamat, maka di dunia asli juga bakal selamat, masih hidup. Kayak si Chishia, Niragi, Heiya, Usagi, Aguni, Kuina, dan An. Bangke banget asli. Sedangkan yang di dunia gamenya mati, ya di dunia asli juga bakal mati. Kayak si Karube, Chota yang emang mati di game dan mati juga di dunia asli. Abis itu, di sini ada momen dimana Arisu dan Usagi bertemu. Mereka benar-benar saling lupa, kayak gak pernah ketemu. Tapi anehnya nih ya, Arisu merasa pernah ketemu sama si Usagi. Begitu juga dengan Usagi yang merasa pernah ketemu Arisu. Abis itu, Shin memperlihatkan kartu remi yang bertebangan dan cuma menyisakan 1 kartu, yaitu kartu Joker. Nah loh, dan abis itu series pun berakhir. Aduh, ending yang sangat-sangat membangkekan asli. Gak nyangka banget endingnya kayak gini. Saya tuh berharap endingnya lebih baik gitu kan. Meskipun ini juga baik sih, cuman ya aneh aja gitu ya. Ya anehnya itu semua yang kita lihat hanyalah dari alam bawah sadar setiap orang aja. Tapi kok mereka bisa terhubung gitu ya dalam dunia game, kan aneh banget jadinya. Terus ternyata bisa yang mereka punya setara dengan 1 menit jantung untuk berdetak lagi di dunia asli. Nah anehnya juga, kok Arisu dan Usagi bisa samar-samar ya, ingat satu sama lain. Padahal kan seharusnya mereka gak ingat apa-apa dan gak kenal. Lebih anehnya lagi, di akhir scene kita diperlihatkan kartu Joker coba. Nah ini membuat saya berteori liar nih, bahwa mereka semua para pemain yang selamat sebenarnya belum benar-benar kembali ke dunia asli.
Tapi sebenarnya mereka masih di dunia game, tapi langsung masuk ke game dengan tingkat kesulitan Joker. Gila banget gak sih kalau kayak gitu ya. Jadi sebenarnya mereka selamat dari meteorit itu semuanya adalah bohong, karena mereka sedang berhadapan dengan kartu Joker. Ditipu deh semuanya. Nah kalau ada kelanjutannya sih ini bakal seru banget sih. Bakal ada tingkat Joker gitu kan. Daripada cuma seperti ini endingnya gitu kan. Tapi ya gak apa-apa juga sih. Tadi cuma teori saya aja. Oh ya, ini juga ternyata secara garis besar benar-benar ngadaptasi dari manga ya. Termasuk ngeliatin kartu Joker juga. Oke deh, mungkin segitu dulu dari saya. Jaga kesehatan kalian semua ya, dan salam film.